Kalau misalnya mahar itu kan hak istri, Ustaz. Boleh nggak ada seorang suami misalnya menyatakan saya nggak bisa memberi mahar, ya sudah kita sepakat saja akad nikah dilangsungkan walaupun tanpa mahar. Istri tanazul dalam hal ini, istri ngalah untuk tidak minta mahar sepeser pun. Waduh, sulit kayaknya pertanyaannya, Ustaz. Masya Allah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya Ustaz lebih tahu sebenarnya. Jadi mahar itu termasuk pernikahan itu harus ada maharnya, gitu Ustaz ya. Termasuk walaupun tidak disebutkan mahar itu, tapi mahar itu ada karena yang boleh menghibahkan dirinya tanpa mahar itu hanya khusus buat Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki pernikahan tanpa mahar. Dan mahar ini sebenarnya mungkin di bayangan orang sesuatu yang berharga, yang harus mahal. Enggak, yang penting sesuatu yang punya nilai. Boleh jadi 10.000. Karena yang Anda tahu, mahar itu nggak ada batas terendah dan tidak ada batas tertingginya. Tapi termasuk yang harus ada dalam akad nikah. Jadi nggak bisa sang istri menikah tanpa mahar. Walaupun nanti istri boleh mengikhlaskan maharnya. Artinya ketika istri mengatakan oke, maharnya 1 juta, okay. Tapi setelah berjalannya waktu istrinya melihat suaminya kok kayaknya nggak mampu, udah bang, anak ikhlaskan sudah bang. Masya Allah. Tapi keberadaan mahar tetap harus, walaupun tidak disebutkan dalam akad nikah. Jadi mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah. Gimana, berapa besaran maharnya? Seperti kemarin Ustadz Ami menikahkan anaknya orang itu. Berapa maharnya Ustadz? Nggak disebutkan. Terus nanti? Saya kurang tahu, Ustaz. Nanti saya tanya lagi ke orang. Jadi nanti maharnya ikut pasaran, Ustaz ya? Ikut pasaran. Pasarannya di Jogja berapa, Ustaz? Pasaran Jogja cukup murah, Ustaz. Seperangkat alat sholat ya? Masya Allah, seperangkat alat sholat. Ya, kalau Jember kan lebih mahal. Iya, tergantung anaknya siapa, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum ya.